Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? I hope you are in a good condition so all of you can join this lesson with good spirit. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay student, now we are going to learn about recount text. What is recount text? Apa itu recount text? Recount text is a text which tell us about something that happened in the past. Jadi, teks recount adalah teks yang menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. Karena terjadi di masa lalu atau masa lampau, tentunya tenses yang akan kita gunakan yaitu simple past tense. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang recount text, kita akan terlebih dahulu membahas apa itu simple past tense. Kita akan belajar tentang struktur simple past tense, contoh simple past tense, dan juga kata kerja yang digunakan pada simple past tense, dan juga yang terakhir adalah adverb atau keterangan waktu. Oke, langsung saja kita ke simple past tense. Apa sih simple past tense itu? So, simple past tense is a tenses used to describe a complete activity that happened in the past. Jadi, simple past tense itu adalah tenses yang kita gunakan untuk mendeskripsikan atau menceritakan aktivitas yang terjadi di masa lalu atau masa lampau. Nah, karena terjadi di masa lalu, tentunya ada keterangan waktu atau adverb of time yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sudah terjadi, seperti last week, yesterday, last year, last month, and 2 days ago, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya, simple past tense terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk verbal atau bentuk kata kerja, dan yang kedua adalah bentuk nominal atau bukan kata kerja. Nah, bukan kata kerja di sini bisa berbentuk objek, adjektif, ataupun adverb. Oke, kita bahas yang bentuk verbal dahulu. Simple past tense dalam bentuk kalimat verbal yaitu kalimat simple past tense yang mengandung kata kerja atau verbal. Nah, kata kerja atau verb yang digunakan dalam simple past tense yaitu kata kerja bentuk kedua atau biasa disebut verb 2. Oke, pada simple past tense, kata kerja bentuk kedua dibedakan menjadi dua jenis yaitu regular verb dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja bentuk kedua dengan menambahkan ed atau d pada kata kerja bentuk dasar. Sedangkan irregular verb adalah kata kerja bentuk kedua yang memiliki bentuk tidak konsisten. Contoh dari regular verb adalah sebagai berikut. Nah, contohnya verb 1 ask ditambah ed menjadi asked. Nah, borrow ditambah ed menjadi borrowed. Live ditambah d menjadi lived. Help ditambah ed menjadi helped. Dan use ditambah d menjadi used. Dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya adalah contoh-contoh dari irregular verb. Irregular verb adalah verb yang perubahan bentuk kedua dan ketiganya memiliki bentuk yang tidak beraturan. Contohnya, drink, bentuk keduanya adalah drank, bentuk ketiganya menjadi drunk. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. Put, put, put. Dan meet, met, met. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk mencari daftar irregular verb bisa kalian cari di kamus. Biasanya terdapat daftar atau list tentang regular dan irregular verb. Oke, selanjutnya pada simple past tense dalam bentuk verbal terdapat 3 bentuk kalimat, yaitu kalimat positif atau positive sentence, kalimat negatif atau negative sentence, dan yang terakhir adalah kalimat pertanyaan atau interrogative sentence. Rumus kalimat positive sentence yaitu
subjek ditambah verb 2 ditambah objek atau adverb. Contohnya, I ate a noodle last night. Saya makan mie tadi malam. Ate di sini adalah bentuk kedua dari kata eat. Contoh yang kedua yaitu you drank a milk yesterday. Kamu minum susu kemarin. Drank di sini adalah bentuk kedua dari kata drink. Dan yang ketiga adalah she bought a book yesterday. Dia membeli buku kemarin. Bought di sini adalah bentuk kedua dari kata buy. Yang selanjutnya adalah kalimat negatif. Rumus kalimat negatif adalah subject plus did not atau disingkat menjadi didn't ditambah verb 1 ditambah objek atau adverb. Nah, jadi pada kalimat negatif bentuk verbnya tetap verb 1 namun ditambah did yang menunjukkan past simple. Contohnya, I did not eat a noodle last night. Saya tidak makan mie tadi malam. You did not drink a milk yesterday. Kamu tidak minum susu kemarin. She did not buy a book yesterday. Dia tidak membeli buku kemarin. Dan yang terakhir adalah kalimat pertanyaan atau interrogative sentence. Rumusnya adalah did plus subject plus verb 1 plus objek atau adverb ditambah tanda tanya. Nah, di interrogative sentence juga tetap menggunakan verb 1, namun diawali dengan kata did. Contohnya, did I eat a noodle last night? Apakah saya makan mie tadi malam? Did you drink a milk yesterday? Apakah kamu minum susu kemarin? Did you buy a book yesterday? Apakah dia membeli buku kemarin? Oke, berikut ini adalah contoh perubahan kalimat simple past tense dari positif menjadi negatif dan juga interrogatif. Contohnya, we played football yesterday. Kami bermain sepak bola kemarin. Kalimat negatifnya, we did not play football yesterday. Kami tidak bermain sepak bola kemarin. Dan kalimat pertanyaannya menjadi, did we play football yesterday? Apakah kami bermain sepak bola kemarin? Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang simple past tense berbentuk nominal. Simple past tense dalam bentuk nominal yaitu suatu kalimat simple past tense yang tidak mengandung kata kerja atau non-verbal. Dalam membentuk kalimat simple past tense nominal, tidak menggunakan verb, melainkan menggunakan to be. Dan to be yang digunakan yaitu was dan were. Jika subjek I, she, he, it itu menggunakan to be was, sedangkan subjek we, you, they menggunakan to be were. Dalam simple past tense nominal juga terdapat 3 bentuk kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif. Yang pertama, kalimat positif. Rumusnya subjek ditambah to be ditambah objek atau adjektif atau adverb. Contohnya, I was happy this morning. Saya bahagia pagi ini. Yang kedua adalah kalimat negatif. Rumusnya subjek plus to be, was atau were ditambah not ditambah objek, adjektif atau adverb. Contohnya, I was not happy this morning. Saya tidak bahagia pagi ini. Yang ketiga adalah kalimat pertanyaan atau interrogative sentence. Rumusnya to be, was atau were ditambah subjek ditambah objek atau adjektif ataupun adverb. Contohnya, was I happy this morning? Apakah saya bahagia pagi ini?
Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai simple past tense. Kita sudah membahas apa itu simple past tense, bentuk simple past tense, dan juga rumus simple past tense. Nah, sekarang tugas kalian, buatlah kalimat simple past tense, bisa nominal ataupun verbal. Tuliskan semua bentuk positif, negatif, dan juga interrogatifnya. Tuliskan di kolom komentar, dan juga tulis nama dan juga nomor absen kalian. Oke, jika kalian ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar ataupun lewat grup kelas. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang recount text. Oke, thank you for watching and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.